peserta didik dapat menerapkan metode daur ulang. Ayo, ingat gak kita tadi mau belajar apa? Materi apa? Perubahan dan pelestarian lingkungan. Jadi fokuskan kalian dulu, fokuskan jiwa dan kalian bahwa kita akan membahas tentang apa itu perubahan dan pelestarian lingkungan. Untuk apa kak? Ya, agar nantinya kita lebih mencintai lingkungan dan bisa melestarikan lingkungan serta menjaga dan mengelola alam. Sebelumnya ini yang pertama ada kegiatan manusia yang dapat menimbulkan masalah lingkungan, kedua jenis-jenis polusi lingkungan, ketiga upaya pelestarian lingkungan dan metode daur ulang. Selanjutnya, apa itu perubahan lingkungan? Di sini ada yang sudah tahu belum apa itu perubahan lingkungan? Perubahan lingkungan banjir, yaitu termasuk perubahan lingkungan. Itu banjir ini disebabkan oleh manusia atau alam? Manusia. Hujan. Oh ya, nanti saya catat ya, bisa berarti bisa menjawab satu pertanyaan. Selanjutnya, ini tadi disimpulkannya secara rinci ya, perubahan lingkungan adalah transformasi atau perubahan pada komponen lingkungan seperti udara, air, tanah, dan tadi. Perubahan ini bisa disebabkan oleh faktor alam. Ya, faktor alam itu seperti yang apa itu hujan, gempa bumi. Tapi juga selain itu aktivitas manusia seperti polusi, deforestasi dan penggunaan bahan bakar ini juga apa itu pengaruh manusia itu sendiri yang menyebabkan terjadinya apa itu perubahan lingkungan alam. Bahkan baru-baru ini banyak itu perubahan alam itu bukan disebabkan oleh alam, tapi manusia itu sendiri. Karena kebutuhan manusia itu semakin banyak semakin harinya, penduduk juga makin tumbuh. Yang perlu pelajaran kita yang seperti deforestasi. Selanjutnya deforestasi atau yang disebut dengan penebangan atau pembakaran hutan secara luas untuk kebutuhan manusia. Ini ya, penebangan hutan secara luas. Kenapa kak kok ada penebangan hutan secara luas? Ya sebabnya karena adanya perkembangan penduduk, meningkatnya kebutuhan manusia, dan lahan bangunan dan industri serta. Ada yang ditanyakan di sini dari deforestasi ini masih ada yang belum paham atau sudah paham? Itu sudah paham kalau deforestasi itu terbangun secara luas? Sudah paham? Baik Mbak, tadi sebutkan deforestasi apa? Ya sebutkan apa itu? Sedikitnya saja lah apa itu deforestasi. Deforestasi yang ada gambarnya nanti. Ya. Itu fungsinya, pengertiannya, itu sebabnya. Pengertiannya. Ya sudah, sebutkan apa sebabnya tadi. Apa sebabnya? Kalau nggak bisa tidak tadi. Apa lagi? Itu ya kemudian. Ya betul, selanjutnya. Benar ya. Mbak siapa namanya? Mbak Anita menjawab tidak sebagai deforestasi dengan benar. Nanti saya data. Pertanyaan. Pengertiannya apa? Deforestasi itu. Pengertian deforestasi. Ayam. Ayam.
kita. Wawancara itu cara berbakat. Nah, itu kan tadi ada penyebabnya ya. Ya sebabnya ya dibutuhkan. Tapi yang namanya yang namanya apa itu? Semua itu terkadang yang kita butuhkan itu adalah efek sampingnya ya. Ya teman-teman ya, ada efek sampingnya. Kita butuh anak, tapi nantinya ada dampak buruknya. Misalnya kita menang lomba, nanti bakalnya ya kalah lomba. Jadi ya seperti itu hasilnya. Kadang ada baiknya, kadang ada sampingnya, kadang ada kalah, ada yang menang. Selanjutnya akibatnya ini akibat dari deforestasi tadi. Akibatnya tanah kurang subur dan terjadi erosi. Karena tanpa pohon, gunung dan saudara, tanah berkikis oleh air hujan. Namanya erosi adalah proses pengikisan dan perpindahan tanah atau material lain dari suatu tempat ke tempat lain oleh pengaruh alam seperti angin, air atau es. Proses ini menyebabkan perubahan pada permukaan bumi, di mana tanah atau mineral tentu bergerus dan diangkut ke lokasi lain. Jadi kalau hanya tanah saja gitu, itu mudah terjadinya erosi karena tidak akan fokus jadi erosi. Jadi kalau ada hujan atau banjir, tanahnya itu sedikit tergerus, tanahnya terus berubah jadi hasilnya itu namanya erosi. Jadi erosinya ada yang ingin ditanyakan dari erosi ini atau sudah paham? Baik, dampak buruk dari deforestasi yang selanjutnya adalah banjir, teman-teman. Yaitu karena tidak mampu menyerap air karena tidak ada atap pohon yang menyebabkan air melimpah ke sungai. Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana suatu daerah atau dataran terendam oleh air di dalam gunung yang besar karena volume air meningkat. Biasanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi atau karena saluran air yang mampu berarti sehingga terjadinya luapan. Jadi kalau kita sering buang sampah tidak pada tempatnya atau buang sampah di kali sungai itu lama-lama kan sungainya kan penuh dengan sampah. Terus pepohonan lainnya juga tercemar, sungai banyak yang mati. Ada sih kalau ada pas hujan itu ya mengendap sungai itu. Kalau air di sungai itu kalau sama-sama itu airnya itu merendam rumah-rumahan warga. Karena air itu mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Kalau di metro masih aman nggak gitu? Pernah jadi nggak? Kalau saya di Sumsel itu misalnya nggak pernah banjir, nggak banjir, cuma bedanya hujan. Sebabnya di Sumsel belum banyak. Di metro sudah lumayan, tanahnya sudah cukup, apalagi di Jakarta hampir semuanya tersampar. Silakan banjir ya. Perlunya kita tanah tersampar ya. Jadi ingat kalau kita cara mengakhirinya ya jangan kontak sembarangan. Selanjutnya hilangnya habitat satwa asli. Ini orang besar ini. Mulai ke pemukiman warga. Ini agendajan mulai mati karena nggak dapat makanan sayuran. Kan kemarin ada kakak biologi yang judul skripsinya itu memiliki tentang gajah. Karena gajah itu mengganggu tanaman warga katanya itu tentang gajah. Padahal kebanggaan bahwa jadi binatang. Sebenarnya gajah itu kalau dia ada alamnya dia nggak mengganggu manusia. Karena dia nggak punya alam kerja alamnya diambil manusia, jadi dia mengganggu saya manusia. Jadi bilangnya habitat satwa yaitu hewan kehilangan tempat tinggal dan makanan bisa menyebabkan kepunahan. Hilangnya habitat satwa berarti berkurangnya atau lenyapnya lingkungan alami tempat tinggal hewan. Ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perkebunan atau pertanian, peternakan atau pembangunan
Sebenarnya kita mengajak kelangsungan hidup banyak manusia karena mereka kehilangan sumber makanan, tempat berlindung, dan ruang untuk berkembang biak. Jadi ini ya masalah di Indonesia itu banyaknya kan berbagai ibu. Karena tapi slogannya banyak anak banyak rezeki, ya itu banyak anak banyak rezeki gitu. Ya. Jadi kalau saran saya sih kalau buat anak itu ya minimal 1 atau 2 aja kalau pengen punya anak. Nggak usah lebih kalau kamu orang kaya lah bisa memenuhi biayanya sampai ke punya anak yang banyak. Tapi kalau nggak sampai dikuliahin kasihan kalau sekarang ini cari pekerjaan kalau nggak punya ijazah kuliah semakin susah. Kalau kamu mau jadi kuliah nggak apa-apa. Jadi kalau mau punya anak ya mikir-mikir dulu ya, apalagi mau nikah karena pernikahan itu ibadah yang paling wajar. Yang namanya ibadah itu, yang pentingnya ada masa sulit, ada masa mudah. Kalau saran saya dari dosen namanya Pak Bagus itu 2 saja. Ya tergantung nanti suaminya kaya atau enggak. Cari suami yang kaya kamu itu. Selanjutnya ada bab polusi. Apa itu polusi? Ayo semakin baik. Ada yang tahu nggak apa itu polusi? Jarang. Kalau itu nggak cuma pencemaran udara. Ini yang 3 lah pencemaran. Terus apa lagi? Ya, Mbak siapa? Bioli. Wah. Secara singkatnya polusi adalah pencemaran air, udara, dan tanah yang karena adanya zat-zat tertentu yang akan dampak negatif bagi alam. Kalau lebih rincinya ini misalnya gitu, dari warna itu enggak cukup kayak udah jelas pasti yang polusi adalah pencemaran lingkungan. Polusi adalah pencemaran lingkungan. Polusi adalah pencemaran lingkungan yang terjadi akibat masuknya bahan-bahan atau zat yang berbahaya. Yang terjadi akibat masuknya bahan atau zat berbahaya ke dalam ekosistem. Yang terjadi akibat masuknya bahan-bahan atau zat berbahaya ke dalam ekosistem. Yang berbahaya ke dalam ekosistem. Sehingga dapat merusak keseimbangan alam dan berdampak negatif. Sehingga dapat merusak keseimbangan alam. Dan berdampak negatif. Dan berdampak negatifnya terserah mau lingkungan mau pada makhluk hidup. Selanjutnya adalah macam-macam polusi. Di sini ada polusi udara, di sini ada polusi air, di sini ada polusi tanah. Siapa yang bisa menyebutkan salah satu contoh polusi udara? Asap dari kendaraan, debu,
Ya itu limbah kaleng makanan dan sebagainya, tapi limbah pabrik. Kemudian di sini ada polusi tanah, ini disebabkan oleh penambangan pohon. Selain itu, kebakaran. Kalau limbah air itu lebih ke limpahan gitu ya, karena airnya terus yang limpahan dari pupuk, limbah organik, sampah, sebagainya, atau apa itu limbah daerah pabrik. Kalau di tanah itu ada ini sampah kaleng, ada yang dari makanan dan plastik, yang terutama plastik yang sangat susah berubah. Maka sampai 500 tahun ya plastik. Kalau bisa berubah. Selanjutnya polusi udara. Kenapa sih Kak di Indonesia itu ada polusi udara? Bahkan kalau kita tahu dulu di berita ada ya polusi di Jakarta itu sampai berapa bulan terkena polusi, sampai berbulan-bulan ya. Jakarta itu tahu kenapa kok kena polusi? Ada yang tahu nggak? Kalau kendaraan sekarang itu sudah banyak saling aja, bukan kendaraan, kebakaran sampah kendaraan, masih kurang. Pabrik ya, pabrik boleh, terus tambah apa lagi? Ya itu sudah benar semua ya. Dan terutama lagi di Indonesia itu banyak pabrik, kemudian banyak produksi yang listriknya itu dari batu bara. Karena pembangkit listrik dari batu bara itu sangat mencemari polusi. Sebabnya asap kendaraan dan pabrik kemudian ada kebakaran sampah. Ya karena kenapa kok di Indonesia itu masih banyak pabrik yang apa itu cerobong asapnya itu nggak disaring dulu? Ya karena di Indonesia itu mohon maaf kebanyakan polusi. Perusahaannya aja malas kan? Bahkan yang membersihkan semuanya. Ya karena pajak tinggi, kendaraan tinggi. Akibatnya pencemaran udara yang dapat memicu penyakit pernapasan dan menyebabkan pemanasan global. Pemanasan global ini meningkatnya suhu di atmosfer. Kemudian dengan asal itu ya seperti hujan yang tidak sehat dan polusi. Kita mau jelas itu. Ya, solusinya gunakan transportasi ramah lingkungan seperti sepeda dan transportasi umum. Kalau kalian yang PT naik di sekolah itu, nah itu tempat itu. Contohnya itu, yang kita bisa lakukan sekarang. Naik di sekolah karena dia beberapa orang cuma satu bis. Kemudian ada tanam pohon di kita. Nah itu kalian yang belum menanam pohon di rumah, dia mulai menanam pohon. Yang sambil belajar kemudian terapkan filter udara pada telepon pabrik itu kalau itu sampai. Kemudian ada pencemaran air. Nah di asrama di sini ada nggak hukuman bercerai? Ya. Ada nggak? Ada. Siapa yang bercerai? Belum ada. Yang alhamdulillah. Kalau kakak dulu di pesantren pacaran sedikit bercerai, mau sedikit bercerai, malah perceraiannya tuh ya. Polusi air sebabnya limbah pabrik dan rumah tangga dibuang ke sungai. Terus kemudian penggunaan pupuk dan pestisida berlebihan. Di sini ada nggak yang ibu bapaknya seorang petani? Ibu bapaknya seorang petani padi. Sini Bu.
Saran saya ya, yang bapaknya petani padi ketika habis panen gabah itu, kalau bisa itu limbah dari apa itu pohon padinya petani gabah. Karena itu kata dosen saya Pak Ibu, itu dia yang menyebabkan telur itu berkembang biak di situ. Dan namanya apa itu akan menyiapkan lagi untuk salurannya. Jadi ada tidak menggunakan yang berlebihan bisa kandungannya. Kemudian air dikemas dan tidak air dikonsumsi yang terus ikan dan organisme air mati atau kurang. Mengenaskan sekali itu ada yang kasus kemarin itu bukan itu ada pembangunan pabrik listrik yang menggunakan teknologi batubara ya. Itu sampahnya langsung ke lautan Bali dan akibatnya para nelayan di Bali di sana banyak yang kehilangan data pencahariannya karena limbah dari pabrik listrik. Kenapa kok apa itu pemerintah nggak dirikan apa itu listrik yang hasil dari energi kincir angin kayak udara itu? Karena pemerintah kita itu relatif cari sumber energi yang paling murah dan pikirannya itu buat dirinya sendiri lah. Ya semoga itu dengan adanya materi ini nanti kalian bisa jadi, semoga kedepannya kalian bisa jadi presiden. Semangat kata guru saya, kalau insya Allah kalau pemerintahan kita itu dipegang oleh anak-anak santri, Indonesia pasti maju. Jadi kalian yang semangat belajar. Aku aja Ya, solusinya yaitu memberikan instalasi pengolahan air, kemudian mengedukasi masyarakat untuk tidak membawa sampah ke sungai dan menggunakan pupuk organik yang ramah lingkungan. Contohnya kalau pupuk organik biasanya buat kompos sendiri dulu dari bahan sayuran di situ. Kalian apa itu taruh di ember, kasihlah cairan kayak dari cairan itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung? Kalau tidak ada yang bingung dan sudah datang Pak, bagaimana ada atau tidak kelihatan? Pertanyaan yang tidak ya, gimana caranya? Dan gimana caranya agar atau tidak kelihatan? Anak-anak itu sakit Kalau polusi itu asap di udara ya yang berbahaya dan menyebabkan kita sakit seperti asap, sesak napas, dan lain-lain. Kalau umpamanya ada angin yang tidak terlihat, itu angin yang baru dan tidak berbahaya yang itu juga polusi. Ya, polusi itu yang menyebabkan kita misalnya tidak ada soal. Karena setelah ini akan berpindah ke KPP itu dijadikan beda. Jadi akan dan kelima kelompok itu berjumlah kelompok. Yang kelompok ya kalian bisa bikin kelompok. Dan sekiranya ada perempuannya ada lakinya. Ya nanti dibagi mulai dari sini kan 1, 2, 3 sampai 5. Nanti yang dapat nomor 1 ya 1, 2 ya 2 semua. Makanya selanjutnya ada polusi tanah. Polusi tanah disebabkan oleh plastik dan logam di sebuah lingkungan yang berarti pertanian menyerang tanah menjadi tidak subur dan tanaman sulit tumbuh. Solusi buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan bahan yang tidak sesuai dan kelompokkan jenis sampah dengan sesuai. Pertanyaan kakak, kalau kita ya sebagai
manusia yang cinta lingkungan, kita membuang sampah pada tempatnya. Kita setiap hari membuang sampah di tempatnya. Itu cukup nggak untuk membuat alam kita menjadi lebih baik? Cukup nggak ya? Pertanyaan. Ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan? Cukup nggak? Kalau kita membuang sampah pada tempatnya, setiap kali membuang sampah Ya. dan pada tempat itu sudah cukup. Belum lah. Karena Karena seperti dalam video ini, tempat pembuangan sampah di Lampung itu, Bandar Lampung itu sudah hampir penuh. Kalau kita tiap hari beli ayam geprek, beli ayam gepuk, terus kita numpuk styrofoamnya dari satu kali, kita nggak bakal mengurangi tempat pembuangan sampah TPA yang ada di Lampung. Ini biasanya pelajarannya 2 jam dari sampai jam 12 kan? 11.40 ya, kan persiapan sholat 11.50 lah ya. ya. Kira-kira barang.